Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe, karena itu sangat berarti untukku. Baiklah, aku akan memulainya dalam hitungan 3, 2, 1. Di awal kisah, kita diperlihatkan sebuah mobil berwarna putih yang terparkir di depan sebuah kuil. Di dalam mobil, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bercanda ria. Pria ini bernama Nat, sedangkan kekasihnya bernama Dao. Diketahui, Dao datang ke kuil untuk berdoa. Namun saat Dao berdoa, Nat datang mengganggunya. ขออะไรอ่ะ Melihat hal yang dilakukan oleh Nat, membuat penjaga kuil merasa risih, hingga penjaga kuil itu memperingatkan mereka berdua agar tidak bertindak sembarangan di kuil Dewa Bukit Hitam, karena mereka bisa saja terkena kutukan. Nat dan Dao melakukan ritual di mana mereka harus mengocok kotak berisi tongkat yang ditandai dengan angka yang berbeda, dan ada pesan khusus yang sesuai dengan setiap angka pada tongkat tersebut. Tongkat nomor 12 jatuh dari kedua kotak mereka, dan kemudian mereka pergi untuk membaca pesan yang sesuai dengan angka itu. Nat membaca pesan itu, tetapi dia tidak memberitahu Dao tentang hal itu. Pesan itu mengatakan bahwa jika salah satu pasangan menyembunyikan sesuatu dari yang lain, maka mereka harus menanggung konsekuensi yang berat. Namun, Nat bukanlah orang yang percaya tahayul, dan dia tidak percaya bahwa hal seperti itu dapat terjadi pada mereka. Setelah tiba di resort, saat Nat sedang bersantai di halaman, tiba-tiba saja ada sosok perempuan dengan pakaian hitam sedang memperhatikan Nat dari kejauhan. Nat yang melihat itu tentu saja kaget dan memutuskan untuk masuk ke rumah. Namun, saat Nat sedang menutup jendela, tiba-tiba saja sosok itu kembali menampakkan diri. Hal itu jelas membuat Nat semakin ketakutan, sehingga Nat memutuskan untuk segera kembali ke kamar menyusul Dao. Namun saat Nat baru saja ingin menuju kamar, tiba-tiba saja Dao berteriak dari kamar meminta Nat untuk mengambilkannya segelas air. Mendengar itu, Nat terpaksa memberanikan diri untuk mengambilkannya minuman, dan saat Nat membawakan air untuk Dao, Nat sangat terkejut karena tiba-tiba saja muncul sesuatu yang sedari tadi membuat Nat ketakutan. Karena sangat ketakutan, Nat sampai tak bisa bergerak sama sekali. Namun teriakan Dao yang memanggilnya kembali membuat Nat tersadar. Setelah tersadar, Nat segera menuju kamar Dao untuk membawakannya minuman. Namun sesampainya di kamar, Nat malah kebingungan karena Dao tidak ada di kamarnya. Ketika Nat mencari Dao, Nat mendapati Dao yang sedang ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengancam nyawanya. Dan benar saja, karena tiba-tiba inilah yang terjadi. Dao. Nat dan Dao berusaha lari keluar rumah untuk menghindari hantu itu. Namun usaha mereka gagal, karena hantu itu sudah menunggu mereka tepat di depan pintu keluar. Setelah membuat Nat dan Dao tidak berkutik, hantu itu menghampiri Nat untuk memberinya secari kertas yang sebelumnya diabaikan saat di kuil. Dan tak hanya itu, si hantu yang jelita juga meminta Nat dan Dao untuk mengungkapkan hal yang selama ini mereka sembunyikan satu sama lain. Terungkap bahwa Nat berbohong soal pekerjaannya, di mana sebenarnya Nat telah diterima oleh perusahaan Swedia untuk bekerja di sana, dan itu adalah impian Nat sejak dahulu. Namun, impian itu sirna karena Nat terpaksa menetap di negara asalnya untuk menemani Dao sekaligus bekerja di perusahaan milik bokapnya Dao. Sedangkan Dao menyembunyikan fakta pahit untuk Nat, di mana sebenarnya penyebab impian Nat hancur adalah ulah dari Dao sendiri, yang meminta ayahnya untuk memperkerjakan Nat di perusahaan ayahnya dikarenakan kasihan kepada Nat yang terlihat depresi belakangan ini. Namun, alasan utama Dao melakukan itu agar Nat tak pergi kemana-mana dan terus menemani Dao, sekalipun itu harus menghancurkan impian Nat. Nat tentu saja sangat terluka, mengetahui bahwa mimpinya selama ini hancur disebabkan oleh kekasihnya sendiri. Singkat saja, Nat yang terluka hatinya berusaha menghabisi kekasihnya dengan menenggelamkannya di kolam renang. Open
perempuan yang Nat lakukan. Nat tiba-tiba saja tersadar karena mengingat awal pertama kali mereka bertemu. Di mana saat pertama kali mereka bertemu, Nat sedang berusaha bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya sendiri di kolam renang akibat patah hati karena ditinggalkan oleh cinta pertamanya. Wah, ไม่เป็นเลยพี่จะลงมาทำไมวะเนี่ยโคตรเจ๋ง Singkat cerita, setelah Nat tersadar dari aksi kejinya itu memutuskan untuk memeluk kekasihnya di pinggir kolam renang. Namun, sejujurnya saya tidak tahu apakah adegan itu memeluk atau sebenarnya adegan menyusu. Pesan dari kisah kali ini adalah, hei kalian kaula muda, terutama yang ingin buru-buru menikah, sebaiknya kalian pikirkan kembali. Apakah kalian sudah saling mengerti satu sama lain? Ataukah kalian masih menyembunyikan sesuatu dari pasangan kalian? Sebaiknya pikirkan hal itu matang-matang. Karena pernikahan bukanlah hal yang semudah itu, dan isinya tak selalu saja soal cinta. Pernikahan mengharuskan kalian untuk hidup bersama, sampai ajal yang memisahkan kalian. Dan terlepas dari sang pria yang bertanggung jawab menghidupi keluarga, dan si perempuan yang harus bertanggung jawab merawat keluarga. Kejujuranlah yang sebenarnya diutamakan dalam hubungan setelah pernikahan. Agar cinta sampai rambut berubah warna menjadi putih terlaksana dan berjalan sebagaimana mestinya. Perlu diingat kembali, kejujuran adalah salah satu dari ratusan aspek penting di dalam kehidupan. Entah itu percintaan, pekerjaan, atau pertemanan, dan berbagai macam hubungan lainnya yang mengharuskan kita menjaga sebuah kepercayaan.